Kelihatan juga detailnya. Iya Pak Raja. Ini ke bawah udah nggak tahu. Udah ini nggak pakai ini. Tuh. Jangan. Back. Oke. Balik lagi di Good Talk. Good Fellas barengan sama Eka dan Brian. Yeah. Aduh. Itu lihat dulu kaosnya, lihat dulu dong kaosnya dong. Jangan atasnya. Ya gitu dong. Good Talk by Good Fellas. Belum nyampe ya kak ya? Belum. Itu kalau nggak salah limited edition. Jadi kalau Fellas mau beli kayak nggak bisa ya. Belum bisa ya. Itu sangat banget. limited. Cuman dua. Itu Good Talk X Supreme atau kaos itu ya? Atau X. Gucci? Kain keset. Di Surabaya lagi booming sepedaan. Wah, tiap Malang weekend penuh jalanan sama sepeda. Di Malang juga nggak? Iya banget. Sepedaan ini lagi. Iya lo parah. Banyak banget. Mulai dari yang lipat kayak Brompton sampai yang road bike, yang mountain bike, BMX, pakai nah motor, semua. pakai Enggak dong, enggak sepedaan ontel biasa, sepeda ontel. Capek. Karena kita berdua ini sebenarnya kan nggak terlalu suka sepedaan. Kamu suka sepedaan nggak? Enggak sih, enggak capek. Nah, capek. kenapa kita bahas sepeda di iya. awal? Kita nggak bahas sepeda. Nggak, kita sekarang nggak main sepeda ya, Bray. Iya. Nggak. Terus apa hubungannya sama sepeda nih? Hubungannya adalah episode Good Talk kali ini itu mengacu kepada jadwal sepedaannya Good Guys kita. Iya. Jadi, Oke. ya, cerita deh, Bray. Jadi kita ini mau take. Setiap Ya. kita mau take, kita pasti ada schedule pasti. Hari ini Ya. jam sekian. Nah, untuk episode ini kita take hari ini jamnya tergantung sepedaan dari Good Guys gitu. Iya, jadi maksudnya gimana Pak? Kalau ini malamnya ya kita discuss ya. Iya, malamnya. Maksudnya gimana? Iya, jadi kalau dia sepedaan pagi, berarti kita take siang. Nah, kalau dia sepedaannya siang, nah kita take pagi. Lagi. Jadi take kita tergantung Jadi kita sepeda. gara-gara sepeda rese nih orang sepedaan emang. Siapa sih ini? Siapakah Good Guys kita? Dan Good Guys. sepenting apa dia kita undang? Apa Siapa? hubungannya sama Good Fellas? Ada hubungannya. Makanya. Ngapain coba kita undang? Nggak usah deh. Kan Good Fellas. Ya, bisa. Jadi ya Termasuk bocorannya. owner dia, salah satu Dia owner. salah satu owner, bocorannya salah satu owner. Pembesar juga. Kita nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak boleh ngapa-ngapain. Ampun. Justru kita matur nuwun ya, udah mau diundang. Udah Oke. mau itu mantep banget. Ini bertemu dengan salah satu bos dari Good Fellas yang ada di Jawa Tengah. Berat. Semarang. Langsung aja dengan Pak Bobby. 3, 2, 1. 2, 3. Oke. Ini dia. Kembali di Good Talks. Nah, ini bener-bener emang tadi udah diomongin ya. Total hari ini nuansa Good Fellas semakin kental ya, Bray. Semakin kental. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Bobby. Selamat pagi, siang, sore, Pak Eka, Pak Brian. Aduh. Terima kasih. Tadi ngomongin kental-kental gitu, ingat apa kak? Kental avocado sih, apalagi lah. Kalau kental avocado. Iya bisa. Risoles Kental putih? Itu SKM, Mbak. Oh SKM. SKM, susu kental manis. Tadi avocado kan kasih SKM gitu. Oke. Selamat coklat itu. Oh iya ampun. Selamat. Kita di Good Talk ini gimana kalau brand aja deh yang ngelit deh, jadi nggak enak. Bisa. Jadi nggak enak nih. Ini buat Fellas yang belum tahu ya. Fellas itu kan punya cabang di Semarang. Nah, Semarang. salah satu ownernya ini Pak Bobby, Mr. Bobby. Dia Betul banget. buka di Semarang kurang lebih 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun ya Pak Bobby ya. Enggak, baru Enggak, 1 tahun. baru 1 1 tahun. tahun. Mau udah 1 tahun kan? Udah 1 tahun. Kita Januari lah, awal Januari tahun Iya. 2020. Generasi kolonial lah ini. Iya, benar, generasi kolonial. Jadi awal bukanya itu kayak kado ini ya. Rencananya kan tahun baru ya, Pak Bobby waktu dulu ya. Iya, Awalnya, rencananya ya kita kan? tahun baru awalnya. Iya.
Pernah denger sih Pak Bray, gitu loh. Pernah denger. Pernah denger. Sekelibat pernah denger aja. Iya. Kayaknya Pak Eka kangen nih ke Semarang nih. Iya. Kalau misalkan Velas lihat ya, Goodfellas Semarang tuh Instagramnya salah satu yang keren ya, Bray. Ya nggak sih? Betul. Keren loh. Foto-fotonya Thank itu you, loh keren. thank you. Serius. Betul. Ini bener. Ini nggak ini yang nggak bohongan. Emang asli keren sih. Nggak menjilat kan? Nggak menjilat. Nggak menjilat. Kan udah nggak di sini juga. Jadi nggak usah menjilat. Apa nih Bray mau kamu tanyain? Goodfellas Semarang ini ya, itu merupakan cabang Goodfellas dengan traksi yang paling bagus. Perkembangannya cukup bagus. Iya loh. Nah, belum 2 tahun, tapi udah 5 barber di dalamnya. Gimana awalnya si Goodfellas Semarang ini berdiri, berapa lama istilahnya ngobrol-ngobrolnya, bangunnya sampai sekarang udah mau jalan 1 tahun ya Pak? Gimana nih? Awalnya itu sebenarnya agak random juga ya. Jadi sebenarnya waktu Goodfellas pertama kali berdiri itu tahun 2014-15 ya kalau nggak salah ya. Sekitar. Nah itu saya udah sempat interested gitu, karena kan dulu saya 2012-2014 saya kerja di Jakarta, kan saya selalu potong di barbershop. Waktu itu ada tuh di barbershop keren tuh di Kemang gitu. Terus jadi waktu balik Semarang, namanya lupa. Udah 2012 namanya lupa barbershop. Tapi pokoknya tempatnya itu bagus, keren gitu lah. Terus kan waktu itu pertama kali kenal juga kan sama budaya barbershop itu. Wah, asik juga nih gitu. Maksudnya nggak yang salon potong rambut, tapi juga ya dari sisi apa ya? Ya dari barbernya, dari stylingnya, ya cowok banget gitu kan. Dan desainnya kan juga American klasik juga kan. Nah, itu keren juga gitu. Jadi waktu pertama kali itu 2014-2015 saya lihat setelah barbershop buka, saya interested gitu. Nah, saya kontak ownernya. Terus tapi waktu itu kan waktu masih opening awal-awal ya, katanya mereka belum siap lah, belum bisa lah untuk scale up, untuk franchise gitu. Nah, terus akhirnya ya udah maksudnya agak terlupa sampai akhirnya tahun 2019 ya. 2019 itu lama. Jadi 2019 itu 5 tahun ya. Mimpi yang tertunda ini. Cuan yang tertunda. Betul. Cuan yang tertunda. Yang penting cuan ya. Yang penting cuan lah, cuan life. Mengejar cuan ini. Jadi balik lagi 2019 itu kita random, kita ada satu teman kita yang merit, terus kita ketemu kan, kita ngobrol lagi gitu. Lanjut nih gimana ini? Jadi itu prosesnya cepet kok, kita ketemu sekitar bulan Agustus, terus Agustus Oktober itu saya udah mulai renov, ya 2019. Berarti cuma sekitar 2 bulanan ya? Iya nggak sih Pak Bob? Iya, kita prepare-nya cepet ya, karena kan kalau Goodfellas kan juga basically udah franchise yang gimana ya, sistemnya udah ready, terus sistemnya juga udah berjalan gitu. Jadi kita kan adjustment-nya nggak susah gitu. Adjustment ke lebih interior paling ya, Pak Bob ya? Iya, betul. Keren loh. Semarang tuh salah satu yang keren loh, Bray. Ibarat orang pacaran nih. Iya. Ini udah lihat langsung. Cantik. Pacaran cuma 2 bulan. Kawin langsung kawin. Ini apa maksudnya? Tadi ini PDKT-nya 4 tahun lebih, 5 tahun ya. PDKT-nya 4 tahun ya. Pacaran 2 bulan langsung. Ini apa sih, Bre? Ini apa sih, Bre? Oh, tangan. Oh iya. Kalau gini iya. Udah biasa gini. Waktu pertama kali buka atau dalam proses yang buat Pak Bobby agak sedikit kaget atau agak sedikit mungkin kayak ternyata gini ya, itu dari sisi apa Pak Bob? Yang Goodfellas yang pertama kali saya mungkin poin yang buat saya ternyata nggak sesuai yang dibayangan ya. Itu ternyata di level detail sama kompleksnya ya, karena kan selama ini kalau kita sebagai customer ya, kita kan istilahnya tuh take it for granted itu tentang industri pangkas rambut ya. Ya istilahnya kayak kita selama ini kalau sebagai customer kan kita potong cuma sekedar mendekin rambut lah gitu ya. Yang penting nggak berantakan atau nggak gondrong gitu. Kalau kita dulu
sekolah kan diajarin kan, oh rambut belakang nggak boleh nyentuh kerah nih gitu. Benar, depan nggak boleh kena alis tuh. Ya, depan nggak boleh kena alis tuh, terus kuping nggak boleh ketutupan tuh. Ya, benar. Ya, tapi kan in terms of detailnya apa, kan kita juga nggak pernah kan kalau kita ngaca gitu ngeliat belakangku kayak apa ya gitu kan nggak pernah juga gitu. Ternyata di bisnis barbershop ini level detailnya, kompleksnya, hal-hal yang menunjang untuk apa ya, kita kasih service sebuah quality yang benar-benar above average lah kalau saya bilang ya, maksimal lah ya. Terkonsep gitu ya mungkin ya. Terkonsep. Iya. Nah betul. Jadi hal-hal yang diperhatikan, wah ternyata banyak juga ya gitu. Kompleks banget ya ternyata ya. Iya kompleks. Makanya kita juga sempat dari target buka Desember kita sempat mundur tuh gitu. Karena interior, wah kita udah desain, udah setting gitu, wah ternyata lampunya nggak cocok nih kalau barber kerja matanya bisa bikin pedes gitu. Nah mungkin barbernya juga nggak komplain ya, dia tinggal motong ya, cuman kan hasilnya pasti beda kalau kita kasih atmosfer yang benar-benar. Nah itunya sih yang buat kita, oh ternyata apa ya, nggak sekedar oke, silakan duduk terus liper potong 10 menit selesai gitu, ternyata enggak. Itu yang karena saya belajar banyak lah. Kompleksnya itu makanya kita sering disebut anak komplek, Kak. Kebetulan semua Goodfellas di kompleks ya, Bang? Iya, di kompleks sih. Komplek ruko, biasanya komplek ruko. Iya. Nih, kamu sama Pak Bobi kan sama-sama ibaratnya tanda kutip bikin Goodfellas di luar original kotanya di Surabaya, Brian di Malang, Pak Bobi di Semarang. Apakah betul atau ada yang mau kamu tambahin nih, Brian? Itu betul banget sih, detail sampai kita nggak kepikiran sisir itu harus di steril, pakai cairan steril. Iya, benar banget. Itu penting sekali. Lalu semua alat harus steril. Sebelum pandemi pun semua itu tetap harus steril. Iya. Pandemi kita nggak kaget, emang sudah terbiasa untuk semuanya itu steril. Itu kita perubahannya hampir semuanya minim nggak sih? Karena sebenarnya dari sisi detail hygiene dari dulu udah kita pikirin, iya kan? Udah kayak gitu. Mulai dari clipper disemprot sampai dengan sisir kita rendem. Bukan cuma disemprot loh sisir itu kita rendem di cairan. Jadi kita sebenarnya shifting ke new normal itu menurut Pak Bobi susah nggak nih? Shifting sama Brian deh. Nanti aku tanya berdua deh. Sekarang Pak Bobi dulu deh. Shifting dari yang sebelumnya normal ke new normal gimana? Pasti kaget kan? Pasti kaget ya. Pertama-tama kita tahu wah pandemi serius ini. Maksudnya kan kita jadi isu bukan nasional ya, global ya, internasional ya. Tapi yang saya rasakan memang shiftingnya karena apa ya? Menurut saya shifting itu yang berat itu sebenarnya habit. Ya, ketika kita nerapin SOP protokol ketika ada pandemi nih, jadi kita harus extra set untuk servicing customer ya, misalnya harus pakai antiseptan atau misalnya pakai alat-alat kita bersihin. Itu kan sebenarnya kalau kita tinggal ngeluarin SOP manajemen kan nggak susah, tapi yang susah kan sebenarnya untuk kru, untuk teman-teman yang di bawah ini yang menjalankan kan mereka menjadikan sebuah habit gitu. Nah beruntung banget di Goodfellas itu kita udah kebentuk habitnya dari awal. Ya shiftingnya kita pasti adalah masa transisi ya. Cuman karena dengan standar Goodfellas yang sebelumnya sudah menurut saya ekstra, itu untuk shiftingnya nggak terlalu susah dan nggak terlalu lama sih prosesnya. Kalau kamu Bray? Kalau dari saya sih nggak terlalu sulit. Cuman ada beberapa culture-nya Goodfellas yang harus dirubah. Contohnya sebelum pandemi kita wajib ketemu customer langsung salaman. Iya sih. Contoh untuk gentleman. Nah, cuman kan nggak mungkin. Jadi kita ambil ganti salam seperti Sawadika. Bisa dibilang kalau dari Pak Brian sama Bapak Bobi ini shiftingnya nggak terlalu drastis ya. Justru lebih condong ke si customer-nya ya. Supaya customer-nya mungkin notice nih kalau misalkan ini sebenarnya dari dulu sih kita udah lakuin. Tapi karena kondisi gini tetap kita lebih perhatikan lagi. Kurang lebih gitu ya berarti ya? Ya, customer kan dulu nggak terlalu notice mungkin ya pakai masker atau apa. Sekarang kan
mereka aware terhadap masker, steril dan lain-lain. Wow, keren. Balik lagi, sudah selesai. Oke, coba Bray, ngomong dulu Bray. Kamu sambil memperhatikan. Nggak terlalu sulit sebenarnya, karena ya apa yang kita lakuin sebelum pandemi ya seperti ini. Kalau misalkan ada pertanyaan. Apa nih? Nah ini nih yang tunggu nih. Semarang kan ada 5 barber. 1, 2, 3, 4, 5. Dan, ya. Nah, di Goodfellas kan ada reguler, senior sama premium. Itu sudah ada semua belum di Semarang? Yang belum 2 tahun ini udah ada semua. Udah ada. Jadi kita itu kita ada 1 barber senior, 1 barber premium, sama 3 barber reguler. Oke. Boleh tuh sebutin namanya satu-satu. Ya, jadi untuk kita barber premium kita ada di Windy. Itu jadi kita berdiri Januari, dia join sama kita tuh bulan Maret. Okay. Terus kalau barber senior kita ada di Reno. Reno ini termasuk yang join kita awal kita opening sih, gitu ya. Terus untuk barber reguler kita sekarang ada Andre, ada Hari, sama ada Angga. Gitu. 3 reguler. Ya. Fun fact nih. Apa nih, Bray? Apa Bray? Fun fact-nya ya. Dulu pernah di Malang. Siapa? Barber Windy. Oh iya, yang ini dong. Tatonya banyak. Orangnya keren banget. Orang keren banget. Mau merit nih. Oh, serius? Sama siapa? Barber senior. Enggak. Bukan dong. Itu gimana ceritanya sih, Bray? Ceritain dong. Ini ada pertukaran, ada transfer pemain nih. Iya. Dari Malang ke Semarang, gimana nih ceritanya? Sebenarnya bukan transfer pemain secara langsung. Benar. Malang, potong. Barber ini memang punya karakter, punya skill bagus. Terus dia istilah saya sih sekolah ya ke barber di Jakarta, di Bandung. Oh yes, iya. Yeah. Lalu kebetulan rumah dia di Semarang ya, dekat Semarang. Dekat Semarang. Goodfellas buka di Semarang, dia tertarik dengan dekat sama rumah. Dan dia udah tahu Goodfellas kayak gimana, jadi dia balik ke Semarang. Berarti ibaratnya reunian walaupun beda kota ya. Beda kota dan naik kelas. Nah, sebenarnya. Pak Bobby, ceritain dong itu si Barber Windy. Gimana tanggapan customer atau para velas yang ada di Semarang waktu ketemu sama si Windy? Mungkin dalam rentang waktu sebulan atau 2 bulan pertama lah. Menurutku waktu kita datangin Barber Windy itu juga cukup unik ya di Semarang ya, karena mungkin perlu saya cerita sedikit kalau backgroundnya di Semarang ini beda banget dengan Malang atau Surabaya atau mungkin Jakarta ya. Oke. Jadi sebelum Goodfellas itu kita itu buka, itu barbershop itu paling mahal itu paling mungkin sekitar 40.000 atau mungkin 50.000 kali ya gitu. Oke. Jadi waktu kita buka itu kan istilahnya kita premium barbershop yang benar-benar pertama gitu. Yes. Artinya kita barbershop bukan cuma sekedar potong rambut ya, cuman ada istilahnya kita ngomong gentleman grooming, kita ada treatment, ada segala macam produk-produknya kita pun juga lebih premium gitu. Nah, jadi waktu pertama kali kita buka itu udah harganya paling mahal. Nah, itu kan buat kita juga tantangan kan di kota baru ini, terus kita ngerubah habitnya orang gitu. Nah, terus waktu Windy masuk, sekarang itu Windy sekali potong sama dia itu harganya 100.000. Dan itu wah ya jauh gitu. Jadi kalau kita bandingin dengan barber yang paling, kita rata-rata barbershop di Semarang mungkin sekitar 30.000, 40.000 lah ya. Itu udah 2 kali lipat lebih gitu. Ya, tapi kalau saya lihat dari perspektif bisnisnya, kalau di Semarang itu juga banyak salon-salon nih. Nah, salon-salon ini kan kayak kita contohnya merek lah ya. Terus atau misalnya salon-salon lokal gitu kan, untuk potong juga minimal 100.000. Yes. Nah, tapi kan mereka tempatnya lebih bagus. Terus mereka ada treatment juga gitu. Tapi waktu saya bandingin hasil potongnya itu, wah jauh lebih bagus si barbershop kita gitu, barber kita. Karena kan kalau
barbershop kan kita khusus untuk cowok ya. Jadi kalau market cowok ini kan istilahnya kita ngerti bentuk kepalanya gimana, stylingnya gimana, atau misalnya, saya mau netis nih, mau tampilnya yang maksimal lah gitu. Nah, tapi muka saya kepalanya agak peyang-peyang nih, gimana? Nah itu kan kalau untuk di barbershop kan udah pasti jauh lebih banyak pengalamannya di situ dibandingkan salon ya. Equipment-nya pun juga beda. Jadi waktu itu saya lihat harusnya ya bisa diterima gitu. Dan terbukti juga barber premium kita si Windy itu kalau dibandingkan dengan Reno atau dengan barber lain itu bersaing juga gitu. Jadi bukan berarti bahwa dia paling mahal berarti potong yang regulernya dia paling begini, itu enggak juga gitu. Karena menurut saya selalu ada orang yang bisa apresiasi ya di level manapun itu ya. Ada yang menarik tadi. Apa tuh, Bray? Salon sama barber. Kebanyakan orang itu tanya apa sih bedanya sama salon sama barber? Benar. Itu tadi sempat disinggung sama Pak Bobby. Itu kalau salon itu motong berdasarkan tekstur. Jadi tekstur rambut. Tapi gunting. Barbershop gunting. Tekstur rambut panjang dan lain-lain. Tapi kalau barbershop itu memotong berdasarkan kontur kepala. Jadi betul. Terus bentuk kepala itu jadi dasar untuk stylingnya. Bener. Sama tadi Pak Bobby sempat detail juga tuh, Bray. Kayak misalkan barber ngelihat senang pakai pomade apa enggak. Nah, itu juga pasti mempengaruhi si barber mikir, oke, kalau gitu potongnya jangan gini. Karena kalau potong gini, orang ini harus pakai pomade. Sedangkan dia nggak suka nih pakai pomade dan segala macam. Tuh kan. Jadi Velas ini hari ini bener-bener behind the scene ya. Dari potong rambut yang mungkin kalian pikir, ya elah potong rambut aja udah selesai, ditipisin, rapiin, selesai. Ternyata, capek. Mau yang motong, mau yang punya. Aduh. Anyway, apa? Velas Semarang ini mau pengembangan lagi atau mau kayak gini-gini aja? Iya, baru satu ya? Baru satu. Ya. Puji Tuhan kemarin kita buka terus kita dihadiahin sama COVID ya. Kita bersyukur banget ya. Hadiah. Apa tadi? Koronial ya. Koronial ya. Oke. Tapi kita lihat selama kita menjalani di musim COVID ya, mungkin kita jadi lebih sadar ya bahwa industri barbershop ini, potong rambut ini sebenarnya termasuk salah satu basic necessity ya, yang kebutuhan mendasar gitu. Artinya mungkin dia nggak sampai kayak orang nggak makan itu nggak bisa. Cuman kalau saya lihat ya mentok-mentok maksimal 3 bulan 4 bulan lah, itu orang pasti udah jenuh lah. Mungkin dari yang botak atau mungkin dia clipper sendiri, cukurnya juga mungkin nggak rapi atau apa. Atau mungkin sampai gondrong sekali gitu, pasti orang kan nggak betah gitu. Jadi dari situ saya juga semakin belajar juga ya, ternyata memang di industri ini termasuk salah satu basic necessity yang dibutuhkan orang gitu. Nah kita ini kebetulan juga lagi planning sih, kita akan lagi planning untuk buka cabang kedua gitu. Karena kan Semarang coverage-nya kan setelah ini eksklusif ini. Sadis, bocoran. Baru di sini nih. Baru di channel ini. Di sini nih. Baru di channel ini. Saya nggak ngomong di channel lain ini. Ngeri. Bukan karena eksklusif, karena saya nggak diundang di channel lain. Gambaran, Bray. Cabang kedua nih. Kayak boleh nggak diceritain cabang kedua nanti konsepnya gimana, atau mau berapa kursi? Lokasi. Lokasi kita cabang kedua pasti lebih enak ya, lebih mudah dijangkau ya. Karena kalau untuk cabang kita pertama itu kita di Semarang Selatan. Jadi kalau area mungkin dia lebih Semarang Selatan. Kalau yang ini kita di Semarang Tengah. Jadi kalau sama Simpang 5 itu dekat lah. Satu ruko itu kita ada kerjasama dengan toko vape ya, vape shop. Oke. Nah jadi kita lantai satunya nanti vape shop, kita di lantai 2-nya itu barbershopnya gitu. Nah dan itu areanya lumayan tengah kota sih. Kalau ke Semarang misalnya kita ngomong Car Free Day gitu juga biasa spot untuk orang makan bubur gitu banyak. Ya jadi dekat situ juga banyak kafe. Jadi kalau mau yang sambil meeting atau diantar pacarnya mau nunggu di coffee shop itu banyak banget pilihannya di situ. Asik tuh, asik. Oke. Tapi lokasi asli masih rahasia tadi. Yang pasti ketika ini launching di YouTube
kita sudah upload, itu persiapannya udah setengah mateng nih. Kita sekarang kurang lebih mungkin sudah ada teasernya di Instagramnya Goodfellas Semarang. Iya. Nah, kurang lebihnya gitu, Bray. Asik. Follow nanti ya. Cocok. Goodfellas Semarang IG-nya di Di sini. seperti biasa. Di sini ya, di sini. Nah, ada 3 tuh. Nah, editor Mas Eka di semua tadi ya. Nah, itu semua kasih. Harus ada. Harus ada. Awas nggak ada ya. Lanjut, Bray. Oke. Kita masuk ke top 3 lah ya. Top 3. Oke, mungkin Vela semua tahu di setiap segmen Good Talks itu kita sama siapapun pasti kita akan suruh mereka nge-ranking. Yes, bener banget. Sekarang apa nih, Bray, yang mau kamu ranking? Kan di Semarang nih. Sebutkan 3 tempat favorit kamu di Jayapura. Wah, Jayapura. Gak. Semarang dong. Top 3 buat Vela semua yang nonton, mungkin yang dari Malang, yang dari Surabaya kepengen kalau saya ke Semarang baru 2 kali seumur umur. Nah, buat yang mau ke Semarang dari Pak Bobby, apa nih yang bener-bener harus divisit? Apa ya? 3 aja. Top 3 apa ya? Kalau yang di Semarang sekarang yang ikonik pasti Kota Lama ya. Kota Lama. Kota Lama itu kan sekarang di apa istilahnya ya? Di rekondisi atau apa ya istilahnya? Ya dihidupkan kembali lah. Direnovasi ya. Dibugar ya. Jadi di sana banyak ya, kalau weekend itu rame, terus katanya Holy Wing juga mau buka di situ tuh. Nah, jadi ya itu ada Starbucks-nya juga sekarang. Jadi udah bukan persepsi Kota Lama yang dulu ya. Maksudnya arsiteknya tetap klasik, tetap old school ya, tetap vintage Belanda gitu. Vintage Belanda tepat sekali. Ya, tapi konten-kontennya udah modern lah. Untuk retail-retailnya udah modern. Oke, berarti yang 2 apa? Kedua mungkin dari Pak Bobby. Kalau saya mungkin ini ya, karena kan saya terakhiran kan suka goes ya, di Semarang itu ada satu jalan itu namanya Jalan Gombel. Jadi Semarang ini kan ada Semarang atas sama Semarang bawah. Betul. Nah, untuk jalan utamanya itu ada namanya Jalan Gombel. Nah, di situ ada satu kafe, benar ada Mr. K atau ya geologis, itu Taman Tugu Tabana sih. Oke. Jadi itu termasuk apa ya, budaya apa ya, kota ya, Taman Tugu Tabana situ, tapi nanti mau dibagusin gitu juga. Nah di situ kalau ke situ bisa lihat kota Semarang tuh di bawah. Bawa foto-foto berarti ya? Ya, jadi kalau kita nongkrong di situ tuh kelihatan tuh kota Semarang bawah kayak apa. Terus dari segi hawanya juga oke. Kalau sore malam ke situ, wah, seger itu. Nah, itu juga spot favorit kalau mungkin teman-teman ada yang suka goes tuh, nah itu harus dicoba itu. Harus coba ya. Itu. Tanjakan itu. Goes. Iya. Ya jadwal kita syuting tadi kan dipengaruhi oleh goes. Kayak kita omongin waktu opening tadi. Iya, benar. Hari ini disponsori jadwal sepeda Bapak Bobby. Iya. Kalau tadi sepedaan agak siang kita ngambil tag ini, tapi karena nggak jadi lebih pagi. Oke, kurang satu nih, Pak Bobby pribadi paling oke kalau ke Semarang tuh harus kemana? Kalau Semarang itu menurut saya di jam-jamnya ya, kayak apa ya, yang harus orang visit itu kuliner lokalnya sih. Itu banyak banget. Kalau saya sebutin satu nggak bisa sih. Jadi Kota Lama harus divisit. Yang kedua Tanjakan itu tadi. Yang ketiga Gombel. Banyak kuliner lokal. Lokal. Jadi kalau misalkan bukan ini kita nggak usah ke Simpang 5 dan segala macam boleh. Cuman kayaknya agak kurang gitu ya Pak Bobby ya. Kalau kita nggak bener-bener yang lokalnya banget divisit gitu ya. Di Simpang 5 pun ada banyak kuliner lokal. Jadi di Simpang 5 itu ada seputaran bundaran itu dia ada banyak tenda-tenda, ada banyak kuliner lokalnya gitu. Teh poci itu. Dan itu ya dulu ngomongnya teh poci di Simpang 5-nya, sekarang udah ada. Dulu. Sekarang udah nggak ada. Dulu kan di tengah Simpang 5-nya itu ada orang jualan. Sekarang udah jadi bagus sekarang kalau mau main apa ya. Ketahuan Brian umurnya berarti ketahuan. Bray, itu tadi udah top 3, ada lagi nggak?
aku pengen tahu ini sih. Selama buka Goodfellas ini, apa sih tantangan terbesarnya? Atau 3 tantangan lah yang muncul? Ya, 3 masalah atau 3 hal yang bikin godek-godek selama Goodfellas buka sampai sekarang. Challenge apa ya? Saya suka tantangan sih soalnya, jadi seru. yang saya surprisingly, yang saya banyak temui ya, ya ternyata itu kalau kita di usia, kalau cowok apalagi usia di atas 30, 40 itu ternyata ada yang banyak mengalami apa ya, perontokan rambut ya. Hair loss ya, itu mulai banyak sih kalau saya temui itu. Ternyata banyak juga ya. Satu, hair loss, kedua juga ubannya rambut putih pasti. Nah itu di usia muda banyak banget gitu. Nah kan makanya kan di Goodfellas kan kita sekarang ada treatment baru yang hair spa ya. Itu kan untuk menyehatkan kulit kepala, untuk menyehatkan rambut. Terus kita juga ada toning gitu. Kalau biasa toning di rumah ribet lah, nggak rapi atau segala macam. Nah ini tinggal mampir aja, tinggal duduk sambil sarapan atau sambil Oke. Ya. Ini udah durasi juga. Last. Terakhir. Pesan apa nih buat Goodfellas semuanya? Seorang Pak Bobby. Oke. Apa nih? Pesan saya mungkin ya terus berinovasi ya, terus keep fresh lah ya. Mungkin kita ngomong barbershop itu bukan cuma sekedar skopnya pangkas rambut, tapi juga grooming secara general. Kita sebagai cowok itu apa sih yang kita bisa improve gitu. Nah yang kita bisa maintain kan, karena kita juga perlu apa ya, istilahnya presentable ya. Kita harus ketemu orang, kita ketemu klien, saya ketemu mau Pak Brian aja tadi udah padahal online nggak kelihatan juga detailnya. Iya Pak. Ini ke bawah udah nggak tahu. Ini nggak pakai ini. Jangan. Okay, sebelum kemana-mana kita akhiri saja ya perdebatan perbincangan yang sedikit menyerempet ini. Thank you so much Pak Bobby. Nggak sabar untuk yang kedua di Semarang ya Brian ya. Sukses untuk persiapan dan pembukaan Goodfellas yang kedua di Semarang. Yes, benar. Terima kasih. Dan yang ketiga dan keempat dan yang seterusnya lah. Dan seterusnya berkembang terus. Kita bersama Goodfellas maju. Nggak ada lagunya. Belum ada lagunya. Jangan lupa like, subscribe, sama loncengnya. Thank you, goodbye. Thank you.